Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Presbiter yang melayani dalam ibadah pagi ini mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kami menyampaikan selama ibadah berlangsung, marilah kita jaga kehikmatan dan kekudusan beribadah. Pemberita firman pada ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Helena J. Yosef Mau STH. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Segala bangsa, siapa tak takut Tuhan, kan mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah Engkau Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing sebagaimana berbicara di dalam 2 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Kasih karunia menyertai semua orang, mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.
Ya Allah, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar, bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baharuilah hati kami, dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan dosa, sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1, ayatnya yang ke-8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Punya
Disilahkan sidang jemaat berdiri. Kita sama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayatnya yang ke-16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Marilah kita siapkan diri memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Disilahkan sidang jemaat berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Yeskiel 36 ayat yang pertama sampai yang ke-7 yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dengan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena
Ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah: Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah: Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu telah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah: Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Dari dalam pembacaan firman ini terangkat satu tema renungan, pemulihannya yang menjawab kebutuhan yang hakiki. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia agar manusia mampu taat kepada Allah, bersekutu dengan baik dengan Allah, menyatakan kemuliaan Allah dengan cara menampilkan citra Allah itu di dalam diri manusia, saudara dan saya. Namun kenyataannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang terjadi, umat tidak melakukan demikian. Khususnya di zaman bakti para nabi, terlebih di dalam kitab Yehezkel. Di dalam kitab Yehezkel kita juga melihat kekuatan dosa telah menjadi penghalang persekutuan antara Allah dengan umatnya. Dosa telah merusak kemampuan manusia. Dosa telah merusak persekutuan manusia dengan Allah. Dosa telah merusak sehingga kurang manusia menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam kitab Yehezkel,
pasal 36 ayat 1 sampai 7. Bahkan ketika kita membaca sampai ayat-ayat selanjutnya, atau kita membaca secara menyeluruh dari kitab Yehezkel ini, maka sebenarnya tujuan kitab Yehezkel yang ditulis sekitar tahun 593-590 sebelum Masehi itu mendorong kaum terbuang, yaitu bangsa Israel, untuk setia kepada Tuhan, agar apa yang Tuhan janjikan mereka dapat merasakannya, atau janji Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Tetapi kenyataan yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kaum Israel jatuh di dalam penyembahan berhala, sehingga negeri di mana mereka tempati itu tidak memberi berkat, karena memang Tuhan tidak memberkati. Coba kita lihat di dalam Yehezkel pasal 35 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sana, "Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Zair, bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Zair, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi." Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, hanya ada satu jalan agar umat diberkati, yakni berbalik kepada Allah, bertobat, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Umat ketika mampu menyatakan ketaatannya kepada Allah, bersedia menyatakan pertobatannya, maka pasti Allah memberikan pemulihan. Allah akan menjawab apa yang menjadi kebutuhan hakiki mereka. Karena itu ketika kita membaca yang menjelaskan di sana juga bahwa Allah itu penuh kasih, di dalam pasal 36 ayatnya yang ke-8, ke-26 dan juga 27. Mari Bapak Ibu kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. "Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali." Pada ayat 26 dan 27, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kenapa umat harus mengeraskan hati untuk tidak taat kepada Tuhan?
terutama juga kita sekalian kita kenal bagaimana Yesus menyatakan kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam pengorbanannya. Peristiwa kematian dan kebangkitannya menyatakan bahwa Anda dan saya sangat menyadari bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu lewat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu dan saya diingatkan bahwa Tuhan menghendaki umatnya baik di zaman Yehezkel sampai pada saat ini untuk setia dan taat melaksanakan kehendak firman Tuhan. Sehingga janji penyertaan Tuhan, pemulihan Tuhan itu akan memampukan saudara dan saya bersukacita dan bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana bisa kita mengatakan bahwa kita diberkati, kita berada dalam masa pemulihan dan suasana yang sukacita, padahal Tuhan tahu kita tidak taat dan setia kepadanya. Mungkin saja saat ini hanya Tuhan yang tahu apakah saudara dan saya datang kepada Tuhan, beribadah di hadapan Tuhan melalui ibadah minggu di rumah masing-masing. Karena dalam ibadah itulah terjadi perjumpaan kita dengan Tuhan. Kita memohon campur tangan Tuhan, kita memohon kasih sayang Tuhan, kita memohon pemulihan Tuhan atas segala sesuatu yang kita alami. Justru di sini jangan kita keraskan hati kita, Bapak Ibu saudara-saudara, karena tidak ada di antara kita yang tidak mau diberkati oleh Tuhan. Tetapi kenapa seringkali juga hanya kita yang tahu apakah benar-benar setiap minggu kita datang beribadah, berjumpa dengan Tuhan, sekalipun hanya melalui ibadah live streaming ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang telah dipulihkan, bahkan Yesus tahu bahwa kebutuhan hakiki dari Bapak, Ibu dan saya adalah jaminan keselamatan. Biarlah juga Tuhan menjadi juru selamat, sumber hidup dalam kehidupan kita. Harusnya semua itu membuat kita lebih mengasihi Tuhan dengan tulus. Harusnya semua itu menjadikan kita memiliki kekuatan-kekuatan rohani, sehingga Bapak Ibu saudara-saudara kita dapat melaksanakan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Baik kita sebagai majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, maupun kita sebagai orang tua. Kita akan kaya di dalam pengajaran firman yang kita berikan bagi keluarga kita. Kita kaya di dalam bimbingan rohani untuk anak-anak kita, apalagi dalam situasi dan suasana saat ini. Kita setia untuk memuji dan memuliakan Tuhan, baik di rumah masing-masing maupun di gereja. Pada minggu sekalipun ibadah minggu ini dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selagi kesempatan hidup masih Tuhan berikan kepada kita, marilah kita menyadari segala kesalahan dan dosa, lalu kita bertobat. Dan biarlah dengan pertobatan itu kita kembali memberikan hubungan baik kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita manusia, sehingga kita boleh merasakan pemulihan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Pemulihan baik rohani maupun jasmani. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara,
Hargailah waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan saya, bahwa hanya dengan kekuatan rohani dan jasmani kita akan memiliki imun yang bagus untuk memiliki daya tahan, sehingga apapun situasi dunia tidak akan meluluhlantahkan kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu saudara-saudara, kita mampu mengandalkan Tuhan dengan luar biasa. Kita mampu berpikir positif. Kita mampu melakukan hal-hal yang positif. Kita mampu melaksanakan apa yang pemerintah dan juga gereja inginkan dalam situasi ini. Bahkan dengan campur tangan Tuhan, hati kita dipenuhi dengan rahmat ilahi untuk bisa tidak mengeraskan hati, makan makanan yang sehat. Bukankah juga Tuhan Yesus pernah berkata, segala sesuatu yang tidak berguna bagi tubuhmu jangan engkau sentuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, biarlah dengan firman Tuhan ini kita mampu merasakan kasih dan kuasa Tuhan, dan kita mampu memberi hasil yang baik yang kita berikan, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga keluarga kita, masyarakat kita, bahkan lingkungan di mana kita berada. Ini firman. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhan. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Disilakan sidang jemaat berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Disilakan duduk kembali. Tibalah saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur di hadapan hadirat Tuhan Yesus Kristus, di mana Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah ya Tuhan kami mampu melaksanakan tanggung jawab kehidupan kami, karena Engkau senantiasa mendampingi kami. Kami menyerahkan permohonan syafaat ini kepada-Mu ya Bapa. Kami meminta, kami memohon, biarlah Engkau jawabannya. Bamu berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat GPB Immanuel Bubutan Surabaya ini. Berkatilah setiap orang tua, berkatilah juga anak-anak mereka. Berkati semua harapan-harapan mereka Tuhan, terutama di situasi sulit COVID-19 yang masih melanda Indonesia. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan setiap anak-anak-Mu di jemaat ini. Demikian juga seluruh jemaat GPIB dari Aceh sampai Sulawesi Tenggara. Engkau berkati majelis sinode, Engkau berkati mobile, Engkau berkati PHM, Engkau berkati seluruh penatua diaken, Engkau berkati seluruh pendeta di dalam kesetiaan melaksanakan tanggung jawab di situasi ini. Engkau berkati keluarga-keluarga mereka, anak-anak, suami, atau istri dan orang tua. Kamu juga berdoa secara khusus Tuhan untuk pekerjaan anak-anak-Mu, umat-Mu, khususnya di Immanuel Surabaya ini. Mari Tuhan, Kau bersama-sama dengan mereka. Mampukanlah mereka memahami pekerjaan mereka yang mungkin ada yang sudah dirumahkan atau tidak bekerja lagi karena situasi ini. Tapi kami semua percaya Engkau senantiasa beri kami kuat, sehat dan hikmat mengerti bahwa Engkau memelihara kami. Engkau memberikan kami makanan minuman yang secukupnya di dalam hari-hari yang sulit ini. Karena itu Tuhan, mohon beri kuat, sehat dan hikmat. Terima kasih ya Bapa. Kamu juga berdoa untuk majelis jemaat yang bertugas saat ini. Mari Tuhan dampingi kami. Demikian juga Tuhan sebagai organis, kantoria, atau pemandu lagu. Tuhan jangan tinggalkan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, juga sebagai multimedia. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan, mereka yang berhari ulang tahun dalam sepekan ini, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kebahagiaan mereka. Tuhan Yesus senantiasa memberi kuat, sehat dan hikmat dan kecukupan, dan apa yang menjadi harapan Engkau adalah jawabannya. Yang sakit, yang bergumul, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus para janda, duda, piatu, yatim piatu,
Tuhan menjadi pelengkap yang luar biasa. Hamba-Mu juga berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah, khususnya di Jawa Timur dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk harapan bangsa ini dalam situasi COVID-19 ini. Apapun yang menjadi keputusan pemerintah Tuhan, kami senantiasa menopang di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, ya Bapa yang maha baik. Hamba-Mu juga berdoa secara khusus untuk para pekerja-Mu di gereja ini. Tuhan tolong berkati mereka, biarlah mereka mampu bekerja dalam situasi dan kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini doa sungguh kami serahkan kepadamu. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, Esra pasal 2 ayat 68 sampai 69 yang menyatakan, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pengerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan khusus seperti persepuluhan, pengucapan syukur hari ulang tahun, sampul gerakan 10 ribuan, dan pemeliharaan gedung gereja dapat memasukkan ke kotak yang tersedia. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur atas sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
Umat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengizinkan. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar kehendak dan untuk pekerjaan. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Jemaat, mohon perhatiannya untuk penekanan warta jemaat berikut ini. 1. Pemberitahuan. Ibadah keluarga setiap hari Rabu tetap dilaksanakan di rumah masing-masing pada jam 19.00 sampai dengan selesai pada tata ibadah yang di-share lewat WA. Khotbah ibadah keluarga dilayani oleh Ibu Pendeta Helena J. Joseph Mau STH lewat video streaming. Untuk semua ibadah ini, mohon kearifan iman di dalam memahaminya di situasi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Membuka seluruh ruang tempat ibadah dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB, melakukan penyemprotan dengan cairan disinfektan secara teratur. 2. Himbauan COVID-19. Diberitahukan kepada seluruh majelis jemaat dan jemaat bahwa sesuai surat majelis sinode tentang virus corona, maka ditegaskan bahwa gereja menyiapkan antis atau cairan pembersih tangan di depan gereja. Seluruh presbiter tidak bersentuhan, hanya memberi salam dengan sikap menyilangkan sikap tangan satu dengan yang lain. Hidup bersih, menjaga stamina dan istirahat yang cukup. Memberi salam tanpa bersentuhan. Hal ini dimaknai dengan bijaksana di situasi saat ini. Majelis yang bertugas atau yang menghitung kolekte harus memakai masker dan sarung tangan. Demikianlah himbauan dan keterangan ini untuk dimengerti dan dilaksanakan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memelihara, menjaga dan memberkati kita semua. 3. Bapak Ibu Jemaat GPIB Immanuel, kita sebagai umat yang telah menerima anugerah keselamatan, untuk karena itu kita berkewajiban untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu, persembahan dapat diberikan melalui kotak persembahan yang telah disediakan di kantor gereja GPIB Immanuel dan di Gereja Zaitun pada hari kerja dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan juga dapat ditransfer ke rekening Mandiri 14090276557 seperti yang tertera di bawah ini. 4. Untuk seluruh kegiatan yang sudah terencana sebelumnya di warta jemaat dapat dilihat
di website dan Instagram BPIB Immanuel Surabaya. Demikian penekanan warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk amanat pengutusan disilahkan sidang jemaat berdiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah sama kita dengar. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera